Suaranya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari ringkasan dan juga pembahasan kami tentang Development Research Traditional and Global Communication. Dan pada kelompok kita ingin memperkenalkan teman-teman dari kelompok kita, yaitu ada Amreza Rosada, Muhammad Febriansyah, Salma Zafira, dan juga Angling Bibi Caksono. Oke, untuk pembahasan pertama itu introduction, dimulai dari selama tahun 1980-an, ada beberapa faktor yang sebenarnya tidak memiliki hubungan, yang menjadi satu untuk memajukan gerakan-gerakan yang mempertanyakan tentang sebuah bantuan nilai maupun dari media barat. Namun pada kenyataannya setelah beberapa dekade upaya modernisasi ini, ada beberapa negara pinggiran yang menjadi lebih buruk dan hanya beberapa yang hanya seperti membuat sedikit kemajuan, Ibu. Sehingga dalam penjelasan di atas hal itu menjelaskan tentang adanya letak hubungan tentang teori modernisasi dan juga teori komunikasi pembangunan. Oke, selanjutnya adalah jurnalisme pembangunan atau jurnalisme atau pembangunan komunikasi. Eh, Pembangunan komunikasi memiliki pengertian yaitu konsep yang berupaya menangani kebutuhan, kekuatan, dan aspirasi upaya terhadap negara-negara berkembang. Teori media pers ini mendorong pers yang direkayasa untuk berkomitmen pada prioritas dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jurnalisme pembangunan sendiri berfungsi untuk mendorong pribumi melarang reproduksi terhadap media barat yang merenggangkan atau meminggirkan budaya lokal dan tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya eh, media internasional itu berasal hampir 90%-nya berasal dari media barat, seperti surat kabar, majalah, dan jurnal utama hampir semuanya berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Lalu pemrograman radio internasional seperti VOA, BBC, dan Deutsche Welle yang dari Jerman juga dinikmati oleh pemirsa internasional. Anthony Giddens menyatakan bahwasanya modernisasi mengarah kepada desa global. Eh, Marshall McLuhan, yakni sistem komunikasi yang mampu mengimpor data suara dari seluruh dunia. Dan pada model pertumbuhan ekonomi disampaikan bahwasannya pembangunan itu harusnya dipandang sebagai sejenis perubahan sosial di mana ide-ide baru diperkenalkan ke dalam sistem sosial yang menghasilkan pendapatan per kapita tinggi di kehidupan yang lebih tinggi. Tetapi setelah beberapa dekade, semakin banyak kritik yang mulai membuat diri mereka lebih mudah didengar. Ketidakcukupan model pertumbuhan ekonomi ini disebabkan secara utamanya adalah buta huruf. Karena di negara-negara pinggiran, bagaimana teknologi akan masuk karena terutama generasi muda belum mampu membaca dan tidak adanya teknologi yang ada di sana. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk model pertumbuhan ekonomi sendiri, Bu Rasul dalam materi ini menegaskan bahwa proses pembangunan dapat dibagi menjadi 5 tahap, Ibu. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional, pembentukan masyarakat untuk lepas landas menjadi pertumbuhan berkelanjutan, serta dorongan menuju kedewasaan, dan juga usia konsumsi massal yang tinggi. Nah, hal ini sikap dan nilai dalam hubungan sosial yang baru itu dapat mendukung perubahan-perubahan sosial yang seringkali disampaikan melalui media massa maupun sistem pendidikan. Salah satunya ciri paradigma yang paling menonjol adalah asumsi bahwa pembangunan dapat disamakan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan dipandang sebagai sejenis pertumbuhan sosial di mana ide-ide baru yang dikenalkan ke dalam sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan per kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produk modern dan juga organisasi sosial yang lebih baik.
Nah, dalam materi ini kelompok kami mengambil contoh di negara kita sendiri atau Indonesia bahwa masih banyaknya pandangan-pandangan masyarakat bahwa dan emang benar bahwa Indonesia akan dipandang semakin maju jika emang perekonomian di negara kita semakin maju didukung dengan perpajakan dan lain-lain, maka semakin uang-uang pajak itu semakin maju dan juga ekonomi semakin dikempur, maka Indonesia juga akan semakin cepat untuk melangkah maju ke depan. Mungkin seperti itu untuk model pertumbuhan ekonomi. Bisa dilanjut. Untuk bagian tradisi riset, pada bagian tradisi riset ini membahas mengenai tradisi penelitian secara singkat yang di dalamnya meliputi komunikasi fungsionalisme, strukturalisme, dan profesionalisme. Hampir seluruh literatur pada tradisi riset berhubungan dengan komunikasi internasional sejak era pasca Perang Dunia Kedua dipandu dan dipengaruhi oleh aliran pemikiran ini. Bisa next slide. Pada fungsionalisme, tradisi fungsionalisme ini mulai terbentuk dengan penelitian komunikasi masa awal yang berorientasi pada komersial pada tahun 1930 dan 1940-an di Amerika Serikat. Pada awalnya, fungsionalisme ini mencerminkan keprihatinan pemasaran masyarakat konsumen. Bagian 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 ini meninjau secara singkat tradisi penelitian tentang dan singkup peneliti komunikasi masa AS berkonsentrasi pada pengumpulan dan pengklasifikasian data dalam menerangi bentuk-bentuk baru dari kontrol sosial tersebut. Sehingga persuasi atau perubahan sikap, penekanan pada metodologi kuantitatif, dan empiris pada tingkat mikro ini tidaklah mengherankan karena sebagian besar studi penelitian komunikasi ini pada masa awal ditugaskan oleh organisasi penyiaran dan selalu menerima sistem sebagai sesuatu yang diberikan dan secara implisit juga mendukungnya dengan gagal serta bagaimana pemahaman mereka mengenai komunikasi yang diperkaya dengan mempertanyakan karakteristik dasar dari sistem seperti kepemilikan dan kekuasaan. Yang kedua, yaitu strukturalisme. Pada strukturalisme ini, temuan utama merupakan perusahaan-perusahaan besar mengekspor menetapkan aturan yang dasar sedemikian rupa sehingga negara-negara pinggiran yang berada pada kerugian struktural sejak awal. Namun hal ini dianggap sebagai hal yang biasa dan dianggap sebagai proses yang penting dalam teori sistem dunia. Entah bagaimana ketidakseimbangan ini seharusnya ada agar negara-negara inti tumbuh dan lebih sukses. Temuan serta pada masa kini sebagian besar industri komunikasi internasional dikuasai dan dikendalikan oleh negara-negara besar atau negara-negara raksasa. Temuan dalam bentuk konglomerat komunikasi transnasional Eropa, Amerika Serikat, serta Jepang. Contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari merupakan Time Warner, Disney, Viacom, General Electric, NBC, News Corporation, Fox, Sony, dan Bertelsmann. Perusahaan-perusahaan ini terikat erat dan tidak terlihat jaringan elit politik, ideologi, serta ekonomi yang berbasis inti. Mereka menggunakan industri komunikasi ini dalam menyelanggikan kebutuhan, selera, nilai, dan sikap untuk meningkatkan keuntungan demi kepentingan mereka sendiri. Dan yang ketiga, yaitu profesionalisme. Profesionalisme sebagai badan penelitian tidak memiliki mitra paralel dalam studi komunikasi Eropa. Tradisi Eropa berbeda dalam dua cara yang dramatis. Pada profesional media Eropa mempelajari keahlian mereka dengan melakukan, bukan dengan belajar, terlepas dari perbedaan substansial antara sosialisasi profesionalisme dan teknisi media Eropa dan Amerika Serikat. Serta penting untuk kita ketahui bahwa sekolah kritis sering memeriksa kepemilikan elit media atau aspek ekonomi industri, sehingga para peneliti Eropa ini lebih sering mencapai kesimpulan yang mirip dengan para sarjana Amerika Serikat. Pada dasarnya, profesionalisme telah menemukan elemen disfungsional dalam ekspor sejumlah besar perangkat kelas komunikasi, perangkat lunak, serta produk budaya yang terkait. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik,
Selanjutnya adalah kegagalan penelitian barat. Penelitian barat ini dilakukan untuk mengenali komunikasi sebagai ikatan yang terpisahkan dari struktur sosial. Namun penelitian barat ini gagal karena kekuasaannya yang menghambat lapangan. Bahkan tradisi penelitian difusi inovasi pun memiliki asumsi yang cacat. Jadi next. Dan baru-baru ini, klaim netralis dan objektivitas ilmiah ditentang oleh banyak pengkritik di bidang komunikasi dan jurnalisme. Dalam kata pengantar di buku Image Amerika Serikat di seluruh dunia, perspektif multikultural Majid Tehranian membuat poin mengenai citra Amerika Serikat dalam konteks global sebagai berikut. Citra Amerika Serikat secara bertahap memburuk. Bagaimanapun aliran soft power Amerika dalam menyebarkan pengaruh budayanya ke seluruh dunia melalui ekspor budayanya seperti bahasa Inggris, buku, film, musik, hingga Michael Jackson telah merayu generasi muda hampir di mana-mana untuk meniru cara Amerika. Pemuakan terhadap Amerikanisasi ini telah menyebabkan beberapa kritik terhadap pengaruh budaya Amerika Serikat yang menyebutnya sebagai Westernification. Ready next. Selanjutnya di sini ada keberangkatan baru. Salah satu kabar baik dari keberangkatan baru adalah akhirnya muncul gerakan baru di bawah payung komunikasi partisipatif. Gerakan ini berusaha untuk menggunakan komunikasi sebagai alat di tingkat akar rumput. Walaupun komunikasi partisipatif ini tidak bersifat top-down, tapi komunikasi ini bertujuan untuk peka terhadap tradisi, budaya, dan bahasa setempat dengan melibatkan penduduk setempat di setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Wilayah Amerika Latin, Afrika, dan Asia telah mencoba dengan berbagai tingkat keberhasilan untuk menerapkan perubahan sosial sejalan dengan strategi komunikasi partisipatif. Dan komunikasi partisipatif ini merupakan inovasi dalam pembangunan dan wadah pembelajaran yang menuntut melakukan proses belajar untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi bersama. Sekian presentasi dari kami. Oke, baik. Mungkin sebelumnya terima kasih Ibu presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Sekian dari kami. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.